Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelas J JKL, kelas karyawan yang beranggotakan 8 orang. Di antaranya saya pribadi, nama saya Dadi Supriyadi, Anissa Nur Hanifah, Muhammad Riki Atarik, Silva Oktaviani, Rifa Prastian, Alvina Damayanti, Muhammad Chandra Firdaus, dan Angga Prasetya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan atau mempresentasikan hasil dari observasi yang telah kami lakukan untuk memenuhi tugas psikologi sosial. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang dari makalah kami yaitu tentang dampak psikologi sosial di saat pandemi COVID-19 ini. Tahun 2020 ini kita digemparkan dengan munculnya sebuah virus yang mana penyebaran virus tersebut sudah hampir menyebar di seluruh dunia. Tidak lupa sampai di Indonesia juga penyebarannya sampai terjadi. Awal mula penyebaran virus ini dimulai dari akhir tahun 2019, di mana berasal dari kota Yuan, Tiongkok, Cina. COVID-19 ini merupakan sebuah virus yang merupakan penyebarannya dengan kontak fisik. Data yang kami terima dari World Meters Senin 8 Juni 2020 ada 7.080.534 kasus virus corona yang telah dikonfirmasi. Rilis gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Republik Indonesia menyatakan bahwa pertanggal 7 Juni 2020 total kasus positif Indonesia mencapai lebih dari 30.000 kasus. Di seluruh Indonesia, berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini, mulai dari upaya sosialisasi, penerapan social distancing, sampai penetapan undang-undang sebagai dasar hukum penindakan. Masih banyak masyarakat yang dibingungkan dengan munculnya pandemik virus corona ini. Hal inilah yang melatar belakangi disusunnya makalah dengan judul Fenomena Psikologi Sosial di Masa Pandemi Coronavirus Disease COVID atau biasa disebut COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, mulai dari flu hingga demam tinggi, hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru pertama kali ditemukan di manusia di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang biasa disebut dengan COVID-19. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, batuk, demam, dan juga sakit tenggorokan. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50%
kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Ancaman penularan virus dapat mengubah respon psikologis kita terhadap interaksi biasa, membuat kita berperilaku dengan cara yang tidak terduga. Wabah tersebut tak dipungkiri menimbulkan kecemasan di masyarakat. Kondisi pandemi virus corona ini memicu munculnya stres. Semakin tinggi stres seseorang, maka semakin besar seseorang untuk tidak patuh terhadap aturan. Sementara itu, munculnya stres juga dapat diakibatkan dari faktor perekonomian, di mana kondisi ini cenderung membuat seseorang tidak mau mematuhi aturan. Masyarakat yang tidak punya penghasilan lagi dan kehidupannya tidak merasa sudah disokong, maka mereka stres. Ini membuat mereka memilih untuk mencari tempat aman, efek mengenai ketidakjelasan nasibnya. Oleh karena itu, mereka mencoba mengambil alih kontrol dengan perilaku yang bisa mereka kendalikan, misalnya panic buying atau pulang kampung. Mereka lakukan membuat diri sendiri merasa aman. Namun, rasa ketidakpatuhan ini ada yang tidak disebabkan oleh pikiran stres, melainkan karena mereka memiliki kekeliruan kepercayaan. Ada individu yang memiliki belief yang keliru, pengelolaan informasi yang salah, misalnya merasa bahwa mati adalah urusan Tuhan. Mereka juga tipe masuk dalam jajaran tidak patuh dalam peraturan. Upaya pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19 terhadap psikologi sosial agar dapat mengendalikan kondisi di tengah pandemi bisa dengan adanya aturan yang tegas, reward dan punishment yang jelas dapat mengatur masyarakat agar patuh terhadap aturan pencegahan penyebaran COVID-19 dari pemerintah. Jika usaha tersebut direalisasikan, maka aturan itu akan sama-sama menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah. Tetapi apabila realitasnya berkebalikan, maka akan terjadi pelanggaran. Anggota masyarakat sangat dianjurkan untuk mengurangi bepergian keluar rumah dan mengurangi aktivitas sosial seperti berkumpul untuk makan-makan, menonton konser, liburan, dan berjemaah di masjid atau beribadah di tempat ibadah. Kemudian masyarakat dianjurkan untuk selalu rajin mencuci tangan dan selalu memakai masker jika beraktivitas keluar rumah. Itu adalah hal yang terpenting untuk menjaga dan melindungi diri dari infeksi penyebaran dari virus tersebut. COVID-19 merupakan infeksi virus baru yang menginfeksi lebih dari 31.186 orang per tanggal 7 Juni 2020 di Indonesia. Virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina, dan para dokter di Cina pun baru menyadari bahwa mereka sedang menghadapi virus baru pada tanggal 31 Desember 2019. Virus yang merupakan virus RNA strain positif ini adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Penegakan diagnosis pun dimulai dari gejala umum seperti batuk, demam, hingga sulit bernapas, dan juga mendeteksi orang-orang yang berkontak erat dengan orang-orang dari negara-negara yang sudah terinfeksi virus ini. Pengambilan swab tenggorokan dan pernapasan menjadi dasar penegakan diagnosis virus corona ini. Penata laksanaan berupa isolasi pun harus dilakukan guna mencegah penyebaran lebih lanjut. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.